Malam itu, suasana desa semakin panas. Rasa takut yang selama ini membelenggu warga perlahan berubah menjadi kemarahan. Setiap rumah dipenuhi bisik-bisik tegang. Obor mulai disiapkan, bambu runcing diasah, dan wajah-wajah pucat kini dipenuhi keberanian yang dipaksakan oleh rasa putus asa. Balai desa dipadati orang. Aroma asap kayu bakar bercampur dengan keringat mereka yang gelisah. Kepala desa berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya muram, namun tegas. Keputusan diambil, meski nyawa dipertaruhkan. Rumah pesugihan itu harus dihancurkan malam ini juga. Langkah kaki 100 orang lebih terdengar berat saat bergerak menuju bangunan tua di pinggir sawah. Obor berkobar, menerangi jalan setapak yang dipenuhi kabut. Di antara kabut itu, terdengar gamelan lirih. Nada-nada mistis semakin jelas seiring mereka mendekat. Rumah riot itu terlihat semakin menyeramkan. Cahaya merah menyala dari celah jendela pecah. Bayangan besar tampak bergerak di dalam. Pintu berderit, meski tidak disentuh, seakan mengundang mereka masuk. Warga terdiam, namun amarah mendorong langkah mereka semakin maju. Begitu halaman rumah dimasuki, hawa panas terasa menyengat. Sesajen berserakan, darah ayam masih mengalir di atas tanah. Bau busuk menusuk hidung. Obor bergetar di tangan mereka. Sebagian hampir padam tertiup angin. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari dalam rumah. Suara perempuan melengking panjang, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga mundur, namun teriakan kepala desa menahan langkah mereka. Pagar bambu dirobohkan dan halaman dipenuhi orang-orang yang siap menyerang. Di saat itu, jendela rumah pecah dengan keras. Sosok gelap berwujud raksasa melompat keluar. Mata merahnya menyala, tubuhnya sebesar pohon kelapa, dengan tangan panjang menjulur seperti hendak meraih siapa saja yang berani mendekat. Teriakan panik pecah. Beberapa warga langsung lari, namun sebagian tetap bertahan dengan obor terangkat tinggi. Api dilempar ke arah makhluk itu. Nyala obor menyambar kain dan sesajen, menciptakan kobaran api di sekeliling halaman. Rumah tua itu mulai terbakar. Atap yang berlumut runtuh satu persatu. Suara gamelan semakin keras, seperti dimainkan oleh ratusan tangan goib. Asap hitam tebal mengepul ke langit, menutupi cahaya bulan. Di tengah api yang membakar, sosok Surya berdiri di depan pintu. Wajahnya tersenyum lebar, mata hitam pekat berkilau, seolah menikmati penderitaan yang terjadi. Di sampingnya, istrinya memeluk anak mereka. Wajahnya tenang, seperti tidak terusik. Api sudah melahap dinding rumah tua itu. Atap reyot runtuh perlahan. Suara kayu berderak bercampur dengan jeritan hewan gaib yang terdengar dari balik asap. Obor yang dilempar warga membuat halaman dipenuhi cahaya merah membara. Sosok raksasa bermata merah melangkah keluar. Tubuhnya setinggi 2 rumah. Kulitnya hitam berasap. Kuku panjangnya berkilau basah. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Warga yang memegang bambu runcing langsung terpental saat disapu tangannya. Tubuh mereka terbanting keras ke tanah. Jeritan pecah di segala arah. Namun amarah yang sudah menumpuk membuat sebagian tetap maju. Obor diayunkan ke arah makhluk itu, dan suara daging terbakar terdengar ketika api menyentuh kulitnya. Makhluk itu meraung keras, suara yang mengguncangkan dada setiap orang yang mendengarnya. Dari dalam rumah, suara gamelan semakin cepat.
Nada-nada mistis itu berubah seperti bunyi perang. Sesajen berterbangan, ayam hitam yang sudah mati tiba-tiba bergerak. Kepalanya menjerit meski tubuhnya terbakar. Asap kemenyan menebar, baunya semakin menusuk. Surya berdiri tegak di pintu rumah yang setengah terbakar. Senyumnya melebar, matanya hitam pekat. Dengan suara datar, ia hanya berkata, "Kalian semua hanyalah tumbal berikutnya." Kata-kata itu membuat nyali sebagian warga runtuh. Banyak yang mundur, wajah pucat dan tubuh gemetar. Namun kepala desa masih berdiri di depan. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat bambu runcingnya tinggi-tinggi, lalu berteriak lantang agar semua orang tidak mundur. Api semakin melahap. Kobaran merah menari di langit. Sosok-sosok hitam lain mulai bermunculan dari balik asap. Bayangan tanpa wajah, berjalan dengan tubuh bengkok. Matanya hanya lubang kosong bercahaya. Mereka melangkah keluar, satu persatu, memenuhi halaman. Warga terhimpit. Dari depan, raksasa bermata merah mengamuk. Dari samping, bayangan gaib mengepung. Jeritan semakin banyak, obor berjatuhan, tanah dipenuhi darah. Namun di tengah kekacauan itu, beberapa pemuda desa tidak menyerah. Obor mereka dilemparkan ke arah atap, membuat api semakin besar. Asap tebal membubung, membungkus seluruh halaman. Dalam kepulan asap itu, suara gamelan mendadak berubah lirih, seakan terhenti sejenak. Saat itulah, kepala desa berteriak keras, memerintahkan warga untuk terus bakar rumah itu sampai habis, tidak ada jalan lain. Malam itu, api benar-benar menjadi saksi pertumpahan darah pertama. Jeritan manusia dan raungan makhluk gaib menyatu, menggema ke seluruh penjuru desa. Kobaran api makin tinggi, menyambar atap hingga runtuh ke tanah. Gamelan gaib yang semula menggema kini terdengar sumbang, seperti dipaksa bertahan di tengah kepungan asap. Warga terus berusaha menambah api dengan melemparkan jerami dan kayu kering. Di balik asap merah menyala, Surya masih berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak sedikit pun menunjukkan ketakutan. Sebaliknya, senyumannya semakin lebar. Api justru memantulkan cahaya menyeramkan di matanya yang hitam pekat. Warga yang melihat itu mulai berbisik ketakutan. Namun, sebelum sempat mundur, suara Surya menggema di antara gemuruh api. "Kalian kira kami datang untuk mencari harta semata? Tidak, semua ini demi sesuatu yang lebih besar." Sosok istrinya melangkah keluar, menggendong anak kecil yang wajahnya pucat seperti tanpa darah. Tatapan anak itu kosong, tapi matanya menyala samar. Dengan tenang, istrinya berkata lirih, "Pesugihan ini bukan sekadar kekayaan, tapi perjanjian keluarga kami, turun-temurun. Kami hanyalah penerus." Kata-kata itu menusuk hati warga. Sebagian gemetar, sebagian menunduk. Di tanah, salah satu pemuda desa yang sekarat mendengar kalimat itu lalu berteriak keras dengan suara parau. "Jadi, semua korban ini hanya demi menjaga perjanjian kalian?" Surya tertawa keras. Tawa yang menusuk telinga bercampur dengan suara retakan kayu terbakar. "Kalian tidak mengerti, setiap jiwa yang hilang di desa ini hanyalah pembayaran kecil. Sebagai gantinya, hidup kami akan abadi. Kami tidak bisa dihentikan, bahkan oleh api sekalipun."
Seolah membuktikan kata-katanya, tubuh Surya perlahan berubah. Kulitnya retak seperti tanah kering, lalu dari celah-celahnya keluar cahaya merah menyala. Tubuhnya makin tinggi, matanya makin pekat, dan bayangan hitam besar menjulang di belakangnya. Jeritan warga pecah serentak. Sebagian mencoba kabur, namun terhenti karena bayangan tanpa wajah sudah mengepung dari segala arah. Di tengah kepanikan itu, seorang tetua desa tiba-tiba melangkah maju. Rambutnya putih, tubuhnya rapuh, tapi suaranya bergetar kuat. Ia menunding Surya sambil berteriak, kalau memang perjanjian itu turun-temurun, maka ada titik lemahnya. Semua pesugihan akan runtuh bila darah sendiri dikorbankan. Kata-kata itu membuat Surya terdiam sesaat. Senyumnya pudar, wajahnya menegang. Istrinya menunduk, memeluk anaknya lebih erat. Warga yang mendengar mulai sadar. Tatapan mereka kini beralih bukan lagi hanya pada rumah terbakar atau sosok raksasa hitam, tapi pada anak kecil yang dipeluk sang ibu. Hening sesaat menyelimuti malam yang dipenuhi api. Rahasia yang selama ini terkubur akhirnya terbongkar dan sekaligus membuka jalan bagi pertumpahan darah yang lebih besar. Api yang membakar rumah semakin besar, memantulkan bayangan hitam ke seluruh desa. Jeritan bercampur suara kayu runtuh memenuhi malam. Angin bertiup kencang, membuat asap dan bara berterbangan ke wajah warga. Surya kini bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya menjulang, kulitnya retak, penuh cahaya merah membara, dan bayangan raksasa hitam di belakangnya menggeliat seperti makhluk gaib lapar. Matanya berkilat pekat, menatap setiap warga seperti hewan buruan. Tetua desa kembali berteriak, satu-satunya jalan menghentikan pesugihan ini adalah dengan darah mereka sendiri. Jangan biarkan anak itu terus hidup dalam ikatan kutukan. Kata-kata itu membuat seluruh warga serentak berteriak, mengangkat bambu runcing dan obor. Amarah bercampur ketakutan, namun keberanian mereka memuncak. Istri Surya meraung keras, suara tangisnya bercampur dengan teriakan gaib. Tidak, ini pewaris. Jika dia hilang, semua kekuatan akan sirna. Begitu kata-kata itu keluar, warga semakin yakin. Mereka maju serentak. Pertarungan pun pecah. Bambu runcing menancap ke tubuh bayangan hitam, namun justru meledak menjadi asap panas. Obor dilemparkan ke arah istri Surya, membuat kainnya terbakar, tapi tubuhnya tak hancur, hanya mengeluarkan asap tebal berbau anyir. Pemuda desa berani maju, menebas dengan golok, namun ditangkap Surya hanya dengan satu tangan lalu dilempar keras ke dinding. Tulangnya patah seketika. Suasana berubah menjadi neraka. Jeritan warga bersahut-sahutan. Darah muncrat di tanah. Namun, di tengah pertarungan itu, beberapa warga berhasil memojokkan istri Surya. Anak yang dipeluknya menangis keras untuk pertama kalinya. Tangisan itu aneh, melingkar, bergaung seperti ribuan suara bayi. Tetua desa menjerit, "Sekarang pisahkan anak itu dari ibunya, itu kunci pesugihan." Mendengar itu, Surya meraung keras, begitu keras hingga atap rumah yang tersisa runtuh seluruhnya. Bayangan hitamnya mengamuk, menebas warga tanpa ampun. Tubuh-tubuh berjatuhan, tanah basah penuh darah.
Namun di tengah pertarungan itu, beberapa warga yang tersisa tetap maju. Dengan sisa tenaga, mereka menusuk bambu runcing ke arah istri Surya, membuat ia terhuyung. Anak kecil itu hampir terlepas dari pelukannya. Surya menoleh, matanya membara, dan untuk pertama kali wajahnya menunjukkan ketakutan. Malam itu menjadi malam paling berdarah dalam sejarah desa. Api, darah, jeritan, dan bayangan gaib bercampur jadi satu, menandai awal dari pertempuran terakhir antara manusia dan kekuatan pesugihan. Tangisan bayi itu semakin nyaring, melengking, dan menggema ke seluruh desa yang sudah penuh api dan darah. Suara tangisnya terdengar bukan seperti suara seorang bayi, melainkan seperti jeritan ribuan arwah yang tersiksa. Warga yang masih bertahan menutup telinga, wajah mereka pucat, namun tekad tetap kuat. Tetua desa dengan tubuh penuh luka maju ke depan. Tangannya berlumuran darah, matanya berkilat meski tubuhnya hampir roboh. Ia berteriak dengan suara serat. Tumbal terakhir harus ditebus. Jika anak ini tidak dikorbankan, kutukan pesugihan akan menelan seluruh desa. Istri Surya yang masih berusaha berdiri dengan tubuh hangus terbakar, meraung seperti hewan buas. Ia menggenggam anaknya erat-erat, darah menetes dari pelukannya. Tidak, anak ini pewaris. Dengan dia, keluarga kami akan hidup abadi. Kalian semua hanya umpan bagi kekuatan ini. Surya sendiri, setengah manusia setengah iblis, menggeram. Tubuhnya raksasa, namun sorot matanya goyah. Ia menatap anaknya, lalu menatap istrinya, seolah ada pergulatan batin. Tetua desa melangkah semakin dekat, meski jalannya terpincang. Surya, ingat siapa dirimu dulu. Ingat keluargamu sebelum terjerat pesugihan. Hanya kau yang bisa mengakhiri ini. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Surya. Bayangan hitam di belakangnya meraung marah, seolah tidak ingin ia bimbang. Warga yang tersisa berusaha mengalihkan perhatian dengan menombak bayangan tersebut, meski tubuh mereka jatuh satu persatu. Dalam kepungan api dan asap, Surya mengangkat anaknya tinggi-tinggi. Wajahnya penuh konflik antara cinta seorang ayah dan pengabdian pada pesugihan. Bayi itu menatap ayahnya, lalu tersenyum. Senyum aneh, menyeramkan, penuh rang gigi yang tidak seharusnya dimiliki bayi. Tetua desa berteriak histeris, "Itu bukan anakmu lagi, Surya. Itu perwujudan iblis pesugihan. Kau harus mengakhirinya sekarang." Istri Surya menjerit putus asa, mencoba merebut bayi itu kembali. Tapi tubuhnya ditusuk bambu runcing oleh warga, menancap dalam ke perutnya. Darah menyembur, tubuhnya roboh. Surya meraung menatap langit dengan mata merah menyala. Lalu, dengan satu hentakan, ia menghantamkan bayi itu ke tanah. Suara tulang kecil retak, bercampur jeritan gaib memekakkan telinga. Tanah bergetar. Api yang membakar rumah tiba-tiba padam seketika. Bayangan hitam yang melayang di belakang Surya menjerit panjang, lalu meledak menjadi ribuan serpihan asap merah yang berterbangan ke langit. Desa mendadak sunyi. Hanya terdengar suara tangis warga yang tersisa di antara tumpukan mayat dan rumah yang sudah hancur. Surya jatuh berlutut, tubuhnya mengecil menjadi manusia biasa. Wajahnya penuh air mata, menatap tanah yang kini basah oleh darah anaknya. Tetua desa dengan napas tersisa berbisik, "Kutukan telah diputus. Tapi darah ini akan tetap menjadi luka bagi desa selamanya."
Malam itu berakhir dengan keheningan yang mengerikan. Desa selamat, tapi harga yang harus dibayar adalah tumbal terakhir.